Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikan gabus dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi ilmu, pengalaman tentang cara merawat anakan ikan gabus yang kita dapatkan dari alam. Pertama sekali ketika dulu saya sebelum berhasil membudidayakan ikan gabus, sebelum berhasil memijahkan indukan sendiri, maka saya juga dulu mengambil anakan ikan gabus dari alam. Dan saya insya Allah berbagi pengalaman bagaimana caranya agar anakan ikan gabus yang kita ambil dari alam sampai di rumah tidak mati. Karena kalau kita tidak tahu triknya, kadang anakan ikan gabus yang kita ambil dari parit, dari kolam, dari sungai, ya, dari rawa, kadang sampai di rumah bisa mati, atau sampai di rumah tidak mau makan, akhirnya juga mati semua. Jadi pengalaman saya, ya, pertama yang mesti kita lakukan adalah ketika kita mau mengambil anakan ikan gabus di alam, pastikan kita membawa wadah, ya, wadahnya styrofoam, plastik, ember. Kemudian sesampainya kita di tempat ikan gabus, ya, maka pertama kita lakukan adalah ambil dulu air di mana kita mau mengambil anakan ikan gabus, ya, ambil dulu airnya dan masukkan ke dalam wadah yang kita bawa. Setelah kita ambil airnya, baru anakan ikan gabus kita tangkap, kita serok pakai tangguk atau pakai yang lainnya. Kemudian kita masukkan anakan gabus ke dalam wadah yang kita bawa, yang sudah berisi air dari habitat ikan gabus itu sendiri. Kemudian kita bawa pulang, ya, sampai di rumah. Kalau anakan ikan gabus yang kita ambil itu baru saja kelihatan menetas, ya, atau baru saja berubah jadi larva, sangat kecil sekali, dia pun belum lagi berputar-putar di kolam, maka yang kita lakukan adalah langkah kedua, biarkan dulu ikan gabusnya kita letak dalam kolam kita dan jangan dulu dikasih makan, ya. Kalau dia masih kecil sekali jangan kasih makan sampai dia terlihat memutari kolam. Sudah lincah, dia sudah memutari kolam, maka yang akan kita berikan makan pertama, ya, anakan ikan gabus kita yang baru kita ambil tersebut, yang belum berwarna kuning lagi, masih kecil sekali. Maka pakan pertama kita siapkan adalah contoh, ya, seperti ini. Ini contoh adalah namanya, tidak asing lagi bagi kita mungkin, ya, adalah kutu air. Nah, kutu air ini kita serok, kemudian kita masukkan ke dalam kolam seperti ini, ya. Kemudian ketika sudah kita masukkan, lihat reaksi ikannya, ya. Kalau dia sudah mau makan, alhamdulillah, ya. Kalau sudah mau makan, maka berikanlah kutu air itu dengan cara ketika dia sudah habis kutu airnya, tambahkan lagi. Habis dia tambahkan lagi, habis tambahkan lagi. Jadi memberi kutu air itu sebaiknya adalah sesering mungkin, sehingga pertumbuhan ikan kita akan cepat membesar dan juga tingkat kehidupannya akan lebih banyak, ya. Akan terjamin dia akan banyak yang hidup, minimal ya 90% ataupun 95%. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengambil anakan ikan gabus yang sudah berwarna kuning atau seperti ini, ya, seperti ini, maka pakan yang kita akan siapkan adalah, ya, bukan kutu air lagi, tapi cacing sutra, ya, seperti ini, cacing sutra, ya. Cacing sutra, ya. Kemudian kita bagikan ambil dulu sedikit, ya, teman-teman sahabat ikan gabus, ya, sedikit dulu. Terus kita kasih wadah, ya, seperti ini, kasih wadah piring, ya, kasih tali, kemudian dimasukkan, ya. Ya, nanti kalau sudah sebesar ini biasanya anakan ikan gabusnya seperti yang saya miliki. Ini ikan gabus saya yang bukan tangkapan alam, ya.
Ini hasil pijahan ya, hanya contoh saja. Maka kita kasih cacing sutra. Kalau udah kuning seperti ini kita kasih cacing sutra. Durasi mengasih cacing sutranya adalah minimal 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya, itu minimal ya. Kalau bisa ya sesering mungkin. Jika sudah habis tambahkan lagi, ya. Baik, ini kalau sudah memakan cacing sutra, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengajari dia anak ikan gabusnya makan pelet. Untuk anak ikan gabus yang liar ya, sudah pasti dia tidak akan mau makan pelet. Maka perlu pembiasaan atau perlu diajarkan, perlu dilatih ya. Cara melatih atau cara mengajarkan anak ikan gabus makan pelet sebenarnya lebih kurang sama saja dengan ikan gabus hasil pijahan sendiri. Namun untuk hari ini atau kali ini saya tidak akan mengulas tentang bagaimana cara mengajarkan anak ikan gabus memakan pelet. Namun akan saya buat pada edisi berikutnya ya, pada part berikutnya, dan memang khusus untuk cara mengajari anak ikan gabus makan pelet. Barangkali ini dulu sharing kita pada hari ini terkait memelihara, merawat anakan ikan gabus yang kita dapatkan dari alam. Ya, itu tadi caranya. Sebenarnya lebih kurang sama dengan ikan budidaya, namun hanya ada perlakuan berbeda sedikit saja terkait dengan air sungai yang kita bawa, tidak langsung air dari rumah kita yang kita isi untuk media ikan yang akan kita bawa. Dan juga silahkan ikuti terus channel kita ya, karena kita akan selalu dan akan membicarakan tentang budidaya ikan gabus, mulai dari pembibitan, pembesaran, ya, pemasaran, dan juga mengatasi penyakit yang dihadapi oleh para pembudidaya kepada ikan gabus. Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada masukan, ya, atau ada cara-cara lain yang barangkali tidak sama dengan cara yang saya lakukan, maka itu boleh-boleh saja, dan silakan diberikan di kolom komentar agar kita sama-sama mendapatkan ilmu, sharing ilmu dalam rangka melestarikan ikan gabus di Nusantara. Baik, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.